Halo guys, saya Donjo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Donjo akan menceritakan alur film berjudul No Escape yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang vlogger terkenal bernama Cole beserta 4 temannya yang menerima tantangan untuk mengikuti permainan mematikan demi menghibur jutaan followernya di seluruh dunia. Donjo yakin bagi kalian yang belum pernah menonton film ini akan dibuat tercengang dengan ending tak terduga dari film ini. Seperti apa filmnya? Yuk kita mulai saja. Film akan berfokus pada sosok Cole yang merupakan seorang vlogger terkenal di dunia maya. Dia sering melakukan tantangan ekstrim dan berkeliling dunia demi mencari berbagai hal unik dan menarik untuk kontennya. Dan di momen spesial 10 tahun karirnya, teman-teman Cole mengajaknya pergi ke Moskow, Rusia untuk mencari hal-hal baru dan menarik demi menghibur jutaan followernya di seluruh dunia. Ini adalah rekan Cole. Mereka adalah Des, Samantha, Thomas, dan Erin yang merupakan pacar Cole. Saat di dalam pesawat, Des menjelaskan bahwa di Moskow dia memiliki seorang teman yang kaya raya bernama Alexei. Dia sangat suka dengan video vlogging dari Cole dan kawan-kawan sehingga Alexei bersedia mengundang mereka. Cole lalu bertanya bagaimana Des bisa kenal pada Alexei dan apa yang akan kita lakukan di Moskow. Des lalu menjawab bahwa ayah Alexei adalah politikus ternama di negaranya dan Alexei sendiri adalah sultan kaya raya yang suka menghambur-hamburkan uang. Dan kita di sana akan diajak ke escape room untuk menyelesaikan tantangan dan membuat video keren di sana. Awalnya Cole ragu untuk mengikuti tantangan escape room tersebut, tapi karena bujukan teman-temannya, dia pun setuju dan menyampaikan hal itu ke para followernya melalui live streaming yang langsung dilihat dan disukai oleh puluhan ribu penggemarnya. Setibanya di Moskow, Rusia, mereka disambut seorang pria keren yang ternyata adalah Alexei bersama dengan kekasihnya yaitu Victoria dan dikawal oleh 2 bodyguardnya. Alexei lalu mengajak Cole dan teman-temannya untuk berkeliling kota Moskow dan di malam harinya Alexei mengajak mereka ke sebuah klub malam terkenal di sana. Saat mereka sedang asyik minum, Erin malah diganggu 2 orang botak di klub itu. Cole mencoba melawan tapi 2 botak itu malah mengancam akan membunuh Erin. Untungnya, 2 bodyguard Alexei datang dan mengamankan mereka. Pagi harinya, Cole dan Erin ingin berjalan-jalan sebelum mereka melakukan tantangan nanti malam. Ternyata, Alexei sudah mempersiapkan sebuah mobil beserta sopirnya untuk mereka. Ketika di jalan, mereka ingin makan siang di sebuah restoran klasik di kota itu. Lalu si supir pun memberikan mata uang Rusia untuk mereka. Setelah selesai makan dan akan membayarnya, ternyata Alexei sudah membayar pesanan mereka dan tak sengaja sebuah potongan kertas merah jatuh dari gulungan uangnya. Lalu si pelayan restoran mengambil dan memberikan kertas itu agar tetap disimpan Cole. Cole sempat curiga kok Alexei bisa tahu dia makan di sini. Tapi karena Cole berpikir bahwa Alexei adalah orang kaya, jadinya dia nggak mau ambil pusing. Malamnya, mereka pun lanjut menuju tempat escape room. Di sana mereka sudah ditunggu Alexei dan teman-teman Cole yang sudah tak sabar untuk segera memulai permainan. Saat memasuki gedung, Cole langsung memulai live streaming dan menyapa followernya yang sudah nggak sabar menunggu tantangan yang akan dilakukan Cole dan teman-temannya. Cole lalu bertanya apakah dia bisa menggunakan HP-nya untuk live streaming di setiap permainan. Alexei menjawab bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena nanti semuanya hanya akan direkam melalui kamera CCTV. Alexei juga menjelaskan bahwa di permainan ini, Cole dan teman-temannya akan dikurung dalam penjara dan tugas Cole adalah mencari kunci penjara agar dia bisa keluar dan menyelamatkan teman-temannya dari sana. Jika Cole gagal, maka mereka semua akan mati di tempat itu. Cole menjadi ngeri mendengar cerita itu, lalu dia dibawa masuk ke dalam penjara yang dimaksud, kemudian alarm berbunyi. Dan Cole melihat bahwa timer sudah menghitung mundur yang menandakan permainan sudah dimulai. Cole hanya punya waktu 60 menit untuk mencari kunci dan menyelamatkan teman-temannya. Setelah dia mencari di sekitar ruangan, dia tidak menemukannya, tapi dia merasa aneh melihat mayat yang perutnya diberi tanda X dan ada pisau bedah di sana. Walaupun ragu dan ngeri, akhirnya Cole membedah perut mayat tersebut dan menemukan kunci di dalam lambung si mayat. Lantas ia berhasil membuka pintu selnya dan segera mencari teman-temannya. Setelah itu, Cole menemukan Das dan Thomas yang sedang terbelenggu di perangkat penyiksa seperti di film Saw.
Di depan selnya terdapat tumpukan gear besar yang sepertinya perlu disusun untuk menghentikan perangkat penyiksa tersebut. Dan Cole mulai menyusun gear itu satu persatu. Akhirnya Des dan Thomas bisa selamat. Waktu mereka tinggal 30 menit lagi sehingga mereka harus cepat menyelesaikan tantangan berikutnya. Kemudian mereka menemukan Samantha yang diikat ke sebuah kursi listrik. Dan di depan selnya mereka melihat permainan semacam labirin yang jika pegangannya menyentuh bagian labirin akan membuat Samantha tersetrum. Guys, how you doing in there? Akhirnya dengan perlahan-lahan Des mampu meletakkan pegangan ke tengah labirin dan Samantha pun berhasil diselamatkan. Dia sangat marah karena menurutnya ini bukan permainan tapi sebuah penyiksaan sehingga dia meminta untuk mengakhiri permainan ini. Samantha juga mempertanyakan kalau Des mengenal Alexi, kenapa tidak menjelaskan permainan ini dari awal. Des lantas menjawab bahwa dirinya hanya mengenal Alexi melalui media sosial, di mana Alexi yang kaya raya dan suka dengan vlog yang dilakukan Cole, akhirnya mengundang mereka ke Rusia dengan uangnya. Pengakuan Des tersebut membuat mereka semua kaget dan marah, di mana saat ini mereka terjebak di Rusia dengan orang yang tidak mereka kenal. Di tengah perdebatan, Thomas keluar dan memberitahu mereka kalau kotak kaca Erin mulai terisi air dan dia membawa sebuah kunci di tangannya. Awalnya mereka mencoba menyelesaikan teka-teki isi galon air dan berhasil membuka sel Erin. Tapi hal itu belum bisa menyelamatkan Erin dari kotak kaca berisi air yang hampir menenggelamkannya. Mereka telah mencoba segala cara tapi tetap tidak bisa membuka kotak kaca tersebut. Cole meminta tolong kepada Alexi di depan CCTV agar menghentikan permainan ini, tapi tidak digubris. Akhirnya Cole ingat gear besar yang masih tersisa satu buah dan segera mengambil dan menghantamkannya ke kotak kaca tersebut. Akhirnya Erin berhasil diselamatkan tepat sebelum waktu mereka habis. Mereka lalu menggunakan kunci yang ada pada Erin untuk membuka kunci ruangan pengawas. Tapi mereka malah menemukan beberapa benda yang pecah dan bekas darah yang masih segar. Lalu Cole menghancurkan gembok pintu agar mereka bisa segera keluar dari tempat itu. Ternyata setelah keluar, mereka melihat kedua bodyguard Alexi mati tertembak dan Victoria yang sedang ditodong oleh si botak yang sebelumnya mengganggu Erin di klub malam. Akhirnya mereka semua dimasukkan ke dalam mobil dan ternyata sopir Alexi pun ikut terlibat dalam aksi ini. Mereka lantas dibawa ke markas mafia dan diikat ke sebuah kursi dengan benda-benda operasi ala psikopat di dekatnya. Kemudian bos mafia datang dan siap menyiksanya. Diperlihatkan juga dia sedang membuat live streaming untuk membunuh Cole dan teman-temannya yang saat ini mereka dikurung di sel yang berbeda. Di dalam selnya, Cole diperlihatkan layar monitor yang mana Samantha akan dijadikan korban pertama. Cole yang ketakutan mencoba melepaskan besi borgol di tangannya dan berhasil. Selanjutnya Cole mencari jalan keluar melalui ruang ventilasi dan dia melihat Des yang siap dibunuh dalam live streaming. Cole yang semakin ketakutan tidak sengaja menyenggol tutup ventilasi sehingga membuat dirinya ketahuan sedang mengintip. Dia terus merayap hingga sampai ke sebuah pintu yang harus dibuka dengan password. Seketika Cole membuka kertas merah di kantongnya dan berhasil membuka pintu dengan kode tersebut. Di luar pintu, supir Alexi sudah menunggunya dan menjelaskan kepada Cole bahwa dia berniat menolongnya, tapi karena selalu diawasi, maka dia belum bisa membantunya. Sopir menyuruh Cole untuk segera pergi dari tempat itu, tapi Cole masih ingin menyelamatkan teman-temannya. Walaupun supir bilang sudah nggak ada kesempatan lagi bagi teman-temannya untuk selamat, dan tetap menyuruh Cole untuk segera pergi dari sini. Setelah itu, dua algojo mafia membuka pintu dan menemukan potongan kertas merah kode pintu yang terjatuh dan langsung menghajar sopir serta membawanya masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, Cole menaiki mobil Alexi dengan kunci yang diberi sopir, namun dia tak mau pergi sendiri, berharap masih bisa menyelamatkan Erin dan Thomas.
Dia lalu nekat masuk lagi untuk mencari Erin dan Thomas. Akhirnya Cole menemukan Thomas dan membawanya keluar dari selnya. Tapi baru beberapa saat berjalan, mereka langsung dikejar oleh Algojo Mafia yang tiba-tiba menubruk Thomas hingga jatuh ke dasar lift. Sekarang Cole hanya punya satu harapan, yaitu agar bisa menemukan dan menyelamatkan Erin. Dia mengambil pistol Algojo yang terjatuh dan berusaha mencari keberadaan Erin. Di suatu ruangan, dia melihat para anggota mafia berkumpul dan tiba-tiba Alexei membunuh sopir yang telah membocorkan kode kepada Cole. Cole lalu mengikuti mereka dan menemukan Erin yang akan dibawa ke ruangan pembunuhan live streaming dari ketua mafia. Cole langsung masuk dan menodong ketua mafia tersebut, tapi dia mengancam balik dan akan membunuh Erin, sehingga Cole tidak berani menembaknya. Setelah Erin dibunuh, Cole dilempar Algojo Mafia ke sebuah ruangan. Lalu dia berusaha mengganjal pintu ruangan tersebut agar mereka tidak bisa masuk. Dalam keputusasaannya, dia tetap mencari jalan keluar hingga dirinya tergelincir ke ruangan lantai bawah dari gedung itu. Ternyata Alexei sudah menunggunya dan sedang merekam Cole sambil berkata, "Bagaimana rasanya kehilangan semua teman-temanmu?" Karena sudah kalap, Cole tak mau lagi mendengar hal apapun yang disampaikan Alexei dan langsung menghajarnya dengan pistol yang dia bawa hingga Alexei mati. Tiba-tiba, dua buah layar proyektor besar memperlihatkan salah satu video vlog Cole yang menjelaskan bahwa dalam 3 bulan terakhir, teman-temannya sedang mempersiapkan sesuatu yang spesial untuknya. Bahkan Cole sendiri tidak diberitahu apa yang teman-temannya persiapkan. Mereka berjanji bahwa ke depan akan ada sesuatu yang luar biasa untuk Cole. Cole kaget melihat videonya itu dan tiba-tiba lampu ruangan dihidupkan. Dan semua teman-temannya beserta siapapun yang dia temui selama di Moskow hadir kembali di ruangan itu. Cole baru menyadari kalau ternyata semua ini adalah persiapan teman-temannya selama 3 bulan terakhir. Semua kejadian selama permainan ditunjukkan di layar proyektor tersebut. Dan saat mereka mau merayakannya, mereka terkejut melihat Alexei yang benar-benar telah mati dibunuh Cole. Cole menjadi sangat panik dan ketakutan, apalagi aksi pembunuhannya itu ditonton oleh jutaan followernya. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan oleh semua pihak. Bahkan Alexei pun menjadi korban atas prank keterlaluan yang dilakukan oleh teman-teman Cole. Film pun selesai. Oke guys, segitu dulu pembahasan alur cerita filmnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mensupport channel Donjo dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tanpa kalian semua, channel ini tidaklah berarti apa-apa. Akhir kata, Donjo izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.